Udah oke, Pak Fadli, persilahkan. Terdengar nggak? Masuk suaranya. Nggak masuk, Pak. Iya. Tes. Ganti. Ini mati mic-nya, Pak. Siapa? Mic-nya. Oke. Suara kurang nih. Speaker jelek. Nah, nanti kan kita speaker. Apakah nak speaker saya secara memang udah keluar soal itu kan? Udah harusnya kan? Oke, Bapak Ibu, kedengaran ya suara? Oke, Pak Joko udah kasih jempol. Oke, Bapak Ibu, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi setelah sekian lama kita tidak jalan lagi ya karena kesibukan dan macam-macam ya. Jadi kita lanjutkan target pelatihan kita. Jadi kita posisinya sekarang di sini. Jadi Nah, jadi kita kemarin saya tunjukkan dulu di lab ya karena kita kemarin fokusnya di lab. Nah, ini kita terakhir kalau lab itu lab 10 ya. Lab 10 ini terakhir lab 10 ya. Kemudian 11, 12, 13 itu teori. Jadi hari ini kita masih teori di chapter 13. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita udah mulai lagi ke praktek lagi ya. Jadi masih ada satu pertemuan hari ini yang secara teori. Kemudian sisanya baru kita bahas lab lagi. Nah, sebelum saya mulai, kita kembali ke sini karena saya sudah lama tidak aktifkan, jadi saya aktifkan assessment. Jadi supaya Bapak Ibu yang belum mengerjakan, atau saya bisa lihat dulu lah, ya kita perlihatkan dulu Bapak Ibu posisinya ada di mana. Saya yakin masih ada yang belum mengerjakan. Oke, nah ini ya. Jadi ini seluruh peserta yang sudah terenroll ya, artinya kalau ada yang masih belum, nanti silakan bisa minta ke Pak Son token yang masih available, nanti saya bisa kirim lagi. Kemudian saya aktifkan semua assessment chapternya ya. Jadi ini dikerjakan sampai nanti khususnya yang di Pekanbaru itu nanti kita bisa final examnya di PCR nanti. Ya. Ini banyak yang belum dikerjakan. Modul sekian belas karena dia semua banyak ya, ada 20 sekian. Jadi kita memang ini 28 ya. Nah, saya bisa lihat di sini course total ya. Nah, nanti kita final exam rencananya akan bersama-sama di lab di kampus ya. Mungkin masih ada sekitar 3 bulan lagi kalau saya hitung, kalau kita sekali seminggu satu chapter ya. Mungkin masih ada sekitar 3 bulan lagi kita baru ujian. Oke, jadi ini saya akan aktifkan assessment lagi ya. Mana tahu Bapak Ibu mau mencicil, saya aktifkan semua, mana tahu bisa mau langsung kejar sampai ujung juga boleh. Nah, yang mana yang bisa aja. Yang penting nanti sebelum final exam, semua chapter exam harus sudah selesai. Oke, saya aktifkan. Semua chapter saya aktifkan ya.
Ini terlalu kecil nggak ya? Saya gedein. Oke. Ini saya aktifkan sampai akhir bulan ini aja ya. Ya, jamnya pun nggak masalah. Nanti kita bisa aktifkan lagi. Jadi kalau nggak diubah, itu berlaku untuk semua deh. Untuk semua. Kalau memang dia sudah aktif, kita bisa lihat sih di sini, Pak. Nah, nih. Kita bisa lihat yang lagi aktif. Sebetulnya sudah 3 aktivasi nih yang aktif. Cuman orang-orangnya berbeda-beda nih. Nah, Kalau itu per orang deh. ini per orang. Jadi ini sudah ada 3 aktif session. Ya, modul 5 sampai 10, dari 1 sampai 28 harusnya ada. Nah, kalau kita lihat yang dulu sudah pernah ini. Ini sudah 2 kali. Ya. Ini udah 2 kali. Oke, jadi Bapak Ibu sudah aktif posisinya ya. Jadi silahkan dikerjakan chapternya. Ya, bagi yang belum enroll, silakan nanti Bapak Ibu kalau mau bisa minta tokennya. Seed token kita masih banyak. Ya, kalau kurang nanti kita tambah. Yang penting kita ngejar belajarnya gitu ya, belajar bareng-bareng. Oke, itu untuk overview karena udah lama kita nggak ini ya, udah hampir sebulan kayaknya kita nggak ada ketemu karena banyak kesibukan dan jadwal yang kurang matching ya. Jadi jadi kita mulai lanjut lagi sekarang. Semoga nanti seterusnya bisa ini. Tapi saya ngusulin gini Pak Son, kalau bisa seandainya memang tidak matching jadwal, mungkin kita bisa sepakati online kapan gitu. Jadi 1 minggu itu adalah 1 gitu. Nah, gitu aja. Karena kalau online rasanya kita bisa lah gitu ya. Berarti online gitu ya? Ya. Oke. Nanti kalau misalnya minggu depannya bisa ketemu, yang di pas di online ada yang trouble atau apa, kita bisa ulang lagi kan, bisa bahas lagi, gitu aja. Kalau misalnya itu takutnya nanti lama gitu, mundur-mundur terus gitu. Oke, ini yang dari soal dari NetAkadnya ya, jadi silahkan dikerjakan. Karena itu kalau Bapak Ibu mau dapat completion, itu harus selesai semua chapter exam dan final exam. Nah, nanti di ujung Bapak Ibu bisa dapat voucher juga tuh ya, sekitar paling kecil seingat saya 56%. Saya lupa yang saya beropini berapa dapatnya, entah 70-an berapa saya juga nggak tahu. Tapi Cisco ngasih voucher untuk dari NetAkad itu seingat saya paling kecil 56%. Diskonnya kalau mau sertifikasi ya. Tapi kalau sekedar completion ya nggak perlu bayar apa-apa. Oke. Itu dia soal NetAkad kita. Nah, kita mulai bahas yang materi kita ya. Jadi materi kita yang sekarang itu di 13 ya. Sekali lagi minggu depan kita baru mulai nge-lab lagi chapter 14 ya. Dan ini sudah mulai menganalisis malware gitu ya. Sudah mulai dalam materinya. Nah, kalau 13 sekarang yang secara teori, nah ini kita kalau tidak salah bahasannya soal soal attackers kalau nggak salah, karena kita baru mulai attacking ya kalau nggak salah. Nah ini, kok hilang? Oke. Oke, kita coba. Nah, attacker dan tools-toolsnya. Nah, ini sudah mulai sisi gelapnya nih, ya. Sudah mulai sisi gelapnya. Oke, kita akan bahas ini ya. Nah, oh ya, kita lihat dulu objektifnya ya. Jadi yang akan dipelajari adalah melihat dari sisi penyerang, ya. Sisi penyerang, kemudian kira-kira toolsnya apa. Ya, ada banyak tools yang bisa dipakai oleh attacker atau threat actor atau hacker sama aja. Ya. Jadi pertanyaannya gini,
siapa sih sebetulnya yang mau nyerang kan gitu ya. Nah, jadi ini nanti bahasannya kira-kira ada sisi orang eksternal, ada sisi orang internal gitu. Karena siapa saja bisa melakukan penyerangan. Tapi sebelum situ kita lihat dulu ya. Ada threat, vulnerability, dan risk ya. Nah, jadi attacker itu pasti dia ingin mengakses aset kita, baik berupa sistem, data, ya, atau di sini intellectual property gitu ya. Nah, yang bisa jadikan target sama dia ya server, komputer, smartphone gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat ketiga ini hubungannya begini. Jadi ada threat atau ancaman, ada vulnerability atau kerentanannya, ya. Kemudian aset kita. Nah, irisan dari ketiga itu adalah resiko. Sebetulnya nanti ada manajemen resiko gitu ya, ada risk assessment, ada penilaian manajemen, itu panjang lagi ya. Penilaian assessment risk assessment gitu ya. Jadi itu terminologi yang harus kita pahami ya. Nah, jadi threat adalah potential danger ya, kemungkinan bahaya. Ya, kemungkinan bahayanya apa? Apakah data misalnya atau jaringan itu sendiri? Nah, vulnerability itu adalah kerentanan. Kerentanan kita bisa simpelkan dengan kelemahan gitu ya. Kira-kira dia bisa masuk dari mana? Kalau saya bawakan ke apa ya, bank lah. Nah, ada bank, apa threat-nya? Dia dirampok gitu ya. Nah, kalau vulnerability-nya kira-kira perampok itu bisa masuk lewat mana? Nah, itu ya. Kemudian ada yang disebut attack surface ya. Attack surface ini adalah total jumlah dari vulnerability gitu ya, yang kira-kira bisa dimanfaatkan oleh attacker ya. Jadi dia bisa dapat informasi, kemudian bisa dapat vulnerability gitu ya dari attack surface ya. Kalau ke bank tadi mungkin ginilah, di bank tadi ada pagar nggak? Nah, dia lewat mana kira-kira? Surface-nya. Apakah dia naik helikopter dari atas, atau dia naik mobil nerobos pagar? Nah, itu ya. Kemudian exploit itu adalah mekanisme yang digunakan untuk menyerang kelemahan tadi. Vulnerability tadi threat gitu ya. Vulnerability itu adalah kelemahan gitu ya. Kita mau mengeksploitasi kelemahan itu supaya bisa masuk kan. Nah, kita melakukan itu dengan proses eksploitasi. Ya. Nah, sedangkan risk sendiri itu adalah ya resiko. Ya. Kira-kira resiko kita apa ketika kita mempunyai aset. Ya. Apakah dicuri, apakah diubah datanya, apakah dihapus gitu ya. Nah, itu kaitannya. Nah, ini ya tadi. Jadi ada resiko, ada manajemen resiko juga. Ya, jadi di sini ada 4 cara untuk memanage resiko ya. Apakah kita terima saja resikonya, apakah kita hindari, atau kita kurangi, atau kita pindahkan, gitu ya. Jadi ini 4 cara. Nah, kita nanti mau yang mana? Contoh, kita hanya bisa bangun pagar kayu misalnya, nggak bisa bikin pagar besi. Nah, itu kan beresiko ya, beresiko. Apakah kita terima saja, ya sudahlah pagar doang, jauh kok jaraknya. Apakah begitu kita pola pikirnya? Ataukah kita memang harus menghindari itu misalnya? Ya, jangan sampai ada masalah pagar ini. Jadi kita semuanya harus tertutup misalnya. Apakah dikurangi dengan cara mengupgrade pagar kayu jadi ke pagar besi atau jadi tembok, ya, atau sewa security gitu ya, sewa penjagaan ketat yang lebih ketat gitu ya, yang bisa patroli sekeliling pagar. Jadi ada 4 cara. Ya. Nah, jadi kita sekarang bicara soal network security kan. Nah, jadi kalau ada resiko tadi, maka ada yang namanya countermeasure. Ya. Apa tindakan yang kita lakukan untuk kita melindungi aset tadi, melindungi aset kita tadi dari resiko-resiko yang
yang mungkin terjadi tadi gitu ya. Countermeasure kita apa? Kemudian ada terminologi impact juga. Kira-kira potensial damage-nya apa? Ya. Jadi apa sih kalau misalnya kena, apa sih problemnya di kita? Oh, orang akan kehilangan kepercayaan. Kayak kemarin contohnya bank ya. Bank B lah ya, saya nggak nyebut lagi ya. Jadi bank B itu. Nah, apa impact-nya ketika dia sudah kena? Oh, orang udah nggak percaya lagi sama bank itu. Akhirnya ditransfer semua duitnya, diambil, ditarikin semua duitnya. Itu contoh impact. Nah, nih, jadi ada terminologi hacker, saya rasa Bapak Ibu sering dengar ya, ini kita bisa cepat lah kalau ini ya. Kemudian threat actor gitu ya. Jadi hacker itu sebetulnya adalah sebutan umum aja. Kalau ilmiahnya kita sebutnya threat actor, ya. Karena threat actor itu belum tentu belum tentu hacker gitu, ya. Bisa jadi dia kayak tadi ada kemungkinan orang dalam, ada kemungkinan orang yang ceroboh gitu. Kita kan nggak bisa bilang dia hacker, gitu. Tapi dia jadi common term, jadi istilah aja bagi orang. Pokoknya threat actor itu adalah hacker gitu. Makanya tadi saya bilang hacker, threat actor sama aja gitu. Jadi datangnya hacker itu sebetulnya sebutannya supaya mudah aja ya. Hacker itu pasti adalah seorang yang pintar ya. Orang IT yang pintar, kalau di sini disebut kemungkinan dia adalah programmer yang bisa develop program gitu ya. Bisa merubah coding dan sebagainya. Ya, atau bisa jadi dia seorang network profesional ya, yang dia punya programming skill, kemudian dia bisa mensimulate networknya kira-kira vulnerable atau tidak, ya, atau individual atau orang gitu ya, yang sekedar menjalankan program ya, untuk mencegah data korup di server. Jadi ada klasifikasi ya. Ini banyak sekali bahasa klasifikasinya, ada white, gray, black gitu ya. Saya rasa ini sering Bapak Ibu dengar ya. Nah, white hacker adalah yang ethical hacker ya. Yang dia gunakan skillnya untuk kebaikan gitu ya. Atau beretika gitu ya, atau dia melakukan aktivitasnya dengan cara legal ya. Jadi misalkan nih saya diminta oleh sebuah institusi, tolong dong asesmen sistem saya, berarti saya bekerja sebagai hacker gitu. Nah, nanti ada NDA-nya, ada disclosure-nya yang harus saya tanda tangani, apa cakupan batasannya untuk saya melakukan gitu ya. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh gitu ya. Walaupun nanti asesmennya juga ada banyak tipe lagi tuh Bapak Ibu ya. Ada yang black box, yang saya blank, tidak dikasih apa-apa, ada yang gray box, yang saya dikasih akses, tapi limited, ada yang memang white box. Gitu. Ya, jadi macam-macam. Kemudian gray, ya, dia melakukan crime juga, ya, dan sesuatu yang unethic, gitu ya, tidak beretika. Nah, tapi dia gunakan itu untuk dia bisa gunakan itu untuk menghindari juga, ya, untuk menghindari jebolnya sistem, gitu ya. Tapi dia tidak pernah menggunakan untuk merusak, gitu. Jadi kadang-kadang semi lah, orang semi, gitu. Kalau black hat itu memang kriminal lah. Kita bisa bilang dia kriminal yang memang dia cari sesuatu untuk kepentingannya dia. Ya, banyak sih, ada yang dia memang dapat istilahnya makannya dari situ, ya, dia lakukan aktivitas hacking untuk dia bisa dapat duit misalnya. Nah, ini evolusi threat actor ya. Jadi sejarahnya saya kurang semangat bicara soal sejarah, tapi ya ada ininya ya, ada tahun-tahunnya ya. Nggak usah kita bahas sejarah. Nah, kemudian tipe-tipenya ada yang bentuknya adalah script kiddie,
dia ngambil script, ya, kemudian dia jalankan, kemudian dia exploit gitu ya. Dia tidak apa namanya, tidak buat program sendiri, ya. Ini banyak nih orang yang seperti ini. Ya. Dia pakai aja tools exploit yang ada. Kemudian vulnerability broker, ya, dia gray hat, dia tujuannya untuk mendapatkan vulnerability, ya. Dapatkan vulnerability, kemudian kasih tahu ke vendor, ya. Untuk apa? Biasanya untuk dapat reward, penghargaan atau bahkan duit, ya. Jadi kalau pernah dengar terminologi bug bounty, nah kira-kira dia akan menggunakan prinsip ini, ya, vulnerability broker. Kemudian ada hacktivist, ya. Hacktivist ini adalah grey hat yang biasanya dia ada unsur politik gitu ya, atau ada yang dibawanya lah gitu ya, di belakang yang ingin diangkatnya, entah dia mau mengkampanyekan apa gitu ya, atau dia membesarkan nama baik siapa gitu ya, atau menjelekkan sesuatu juga bisa, ya. Kemudian ada cyber kriminal, nah ini biasanya black hat, ya. Black hat yang dia nggak bekerja dengan siapa-siapa untuk dirinya sendiri, kemudian mendapatkan manfaat dari situ. Nah ini juga ada yang sudah punya organisasi, ya. Dia sudah punya tim, kemudian timnya nanti bagi-bagi tugas, ada yang tukang injek, ada yang tukang scanning, ada yang tukang cash gitu ya, cashier yang untuk mencairkan, ada yang tukang cari credit card dan sebagainya, ya. Kemudian ada yang state sponsor, ya. Ini hacker ya yang dia tujuannya untuk mendapatkan informasi sensitif biasanya dari intelijen negara, ya, untuk mensabotasi jaringan pemerintah gitu ya, atau mungkin bahkan teroris gitu ya, atau corporation. Jadi banyak tipe-tipenya, ya. Nah, cyberkriminal ini adalah threat actor yang memang dia cari duit gitu ya. Dia cari duit untuk apa namanya, kepentingan tertentu lah gitu ya. Jadi memang dia sengaja melakukan itu untuk dapatkan duit. Kalau apa tadi, kalau bedanya dengan bug bounty, dia akan report. Ya, ketika dia temukan, dia akan report, dan bisa jadi dia dari situ dapat reward. Biasanya perusahaan-perusahaan besar atau institusi besar kayak misalnya Google, Facebook, dia kadang-kadang bikin event itu, event untuk bug bounty. Ya nanti yang dapat bolongnya sistem kami, maka akan kami berikan reward A, B, C gitu. Oke. Nah, cyberkriminal, ya, poin keduanya dia adalah bekerja secara independen gitu ya. Kemudian kadang-kadang dia ada yang mensponsori. Yang sponsori ada ya organisasi kriminal gitu. Jadi biasanya dibiayai oleh itu. Ya. Nah, biasanya dia akan mencuri jutaan triliunan dolar gitu ya, kalau di jutaan dolar kalau dari bahasa di sini ya, kalau US ya. Dia curi duit banyak lah, ya. Sebagai contoh begini, ini ada ya, ini ada tapi saya tidak akan kasih informasi apapun. Intinya dia adalah seorang threat actor yang dia adalah cyberkriminal gitu. Dia melakukan inject gitu ya, atau melakukan hacking ke salah satu situs ya. Kemudian situs itu punya e-money gitu ya, anggap e-money atau wallet. Kemudian dia membuat script gitu ya, atau dia pakai teknik untuk setiap transaksi itu terkirim ke rekening dia hanya 0, sekian persen atau 0, sekian rupiah atau 0, sekian dolar gitu. Nah, tapi transaksi itu banyak, yang ujung-ujungnya nanti akan banyak yang masuk ke dia, ya, walaupun 0, orang nggak kerasa, ya. Ada yang seperti itu.
Nah, cyber kriminal biasanya beroperasi di underground ya, underground ekonomi ya, kemudian membeli dan menjual informasi personal. Ya, kalau kemarin cerita soal biorka, nah itu ini kan jual data tuh ya. Nah, itu dia tuh. Nah, biasanya dia akan mentargetkan small business and consumer gitu ya. Kemudian bisa jadi juga industri atau perusahaan yang besar. Nah, jadi apa yang ditargetkan gitu ya, atau apa yang menjadi tugas dari checklist lah gitu ya, dari threat actor. Yang pertama, dia akan mentargetkan home user, small to medium size business gitu ya, atau public atau private organization ya. Itu yang pertama. Kemudian cyber security itu akan dia akan share apa namanya responsibility itu apa ya, tanggung jawab gitu ya, dimana semua user itu bisa ceritanya ya, targetnya make internet and network safer ya. Ini checklist yang perlu dikerjakan gitu. Kemudian perusahaan atau organisasi itu harus take action untuk memprotek aset user dan customer. Ya, jadi dia perlu develop apa namanya tas-tas yang ya checklist lah gitu ya, checklist apa yang harus dia lakukan untuk melindungi itu. Nah, sekarang ini jadi PR. Ya. Kalau nggak salah saya 17 November 2002 bukan November ya. Pemerintah kita mengeluarkan UU PDP. Ya, jadi sekarang ini sekedar sharing ya, Bapak Ibu tidak boleh sembarangan lagi mengumpulkan data pribadi orang. Ya. Karena sudah ada UU PDP dan di situ kita bertanggung jawab jadinya ketika kita mengumpulkan itu. Jadi ketika kita membuat sistem atau mendevelop sistem, terus upload KK, upload KTP, nah kita akan bertanggung jawab. Kita disebut sebagai pengelola data pribadi. Ya. Jadi saya lupa, coba saya cek ya. UU PDP itu baru banget. Upload KK-nya yang selalu loh. Ah, Masalah data kita di situ kan, data kependudukan. Betul. NIK di situ. Jadi data contoh Pak Mali, PPDB suruh mengumpulkan KK. Ya. Saya khawatir nanti yang hak dikumpulkan itu dibuang ke tempat sampah ya. Ya kan? Ya. Bisa diserah benar kan? Bisa. Itu betul. Jadi perhatian Pak sama kita kan? Betul Pak. Jadi di Indonesia, kalau kita orang Indonesia, data yang paling penting sekarang itu adalah KK. Ya, KK, bukan KTP, bukan dokumen hasil scan legalisir apa enggak, KK. Ya. Karena di KK itu tergambar semua informasi yang ada. Dan kita bisa manfaatkan itu untuk hal-hal yang enggak lah gitu ya. Jadi apa namanya? Sekarang itu dia, karena itu pemerintah membuat ini UU PDP, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, yang akhirnya kita jadinya bertanggung jawab. Kalau kita bikin sistem, kita jadi bertanggung jawab. Jujur ini saya di kampus juga kemarin sempat menghebohkan isu ini gitu. Ya. Jadi hati-hati loh ngumpulin, dan kita ngumpulin data KK gitu ya. Dan data KK itu apa ya? Kalau sempat bocor, kita bertanggung jawab untuk itu. Ya. Kita disalahgunakan, kita bisa dituntut. Jadi ini ada Undang-Undang Nomor 27. Ini kalau nggak salah saya November 2022, saya lupa tahun berapa ya. Bulan berapa ya. Nah ini lengkap sekali dia buat ya. Yang ini sempat dibahas dulu ya. Coba kalau Oktober ya, Oktober. Nah 17 Oktober 2022. Apa tadi UUDP? PDP, Perlindungan Data Pribadi. Data pribadi.
Jadi kalau kita lihat nanti kalau Bapak Ibu coba mau download ini, download aja dari database peraturan ini ya. Jadi kalau kita baca ini betul-betul apa ya, spesifik. Kalau kita mengumpulkan data, maka kita adalah pengelola data. Kemudian orang yang mempunyai data pribadi itu adalah apa namanya, pemilik data, disebutnya di undang-undang itu. Nah, terkadang kita bikin sistem itu kan upload KTP, upload KK. Di situ tidak ada persetujuan. Ya. Jadi dalam undang-undang itu ada tulisannya pemilik data harus menyetujui bahwa dia memberikan data pribadinya kepada pengelola data. Jadi kita nggak boleh tuh bikin sistem lagi upload gitu, terus tidak ada checklist persetujuan. Salah tuh. Ya. Siklus persetujuan harus dibuat. Ya, kalau memang mau bikin sistem gitu ya. Jadi dengan buat aja satu checkbox itu, dengan ini saya menyetujui untuk menyerahkan data pribadi atau bagaimana bahasanya, simpan. Nah, itu baru benar. Tapi kalau kita bikin formulir, upload gitu, tapi kita nggak ada bikin persetujuan, kita bisa dituntut. Di undang-undang itu ada, ya. Pemilik data harus menyetujui. Nah, jadi bumerang tuh bagi kita nanti tuh kalau kita ngelola data, bumerang, ya. Jadi saya baca itu, wah ini hati-hati. Kalau seandainya kita menyetujui jika seandainya data kita disalahgunakan, apakah kita bisa? Ada di situ Pak, ada cakupannya ada. Apa aja sih yang bisa yang harus dilakukan oleh pengelola data apa saja ya. Kemudian ketika terjadi sesuatu, kita si pengelola data itu bertanggung jawab. Ada di undang-undang itu. Jadi sekarang ini agak kritikal nih ya. Orang banyak nanti paling ini apalah gitu. Coba baca baik-baik undang-undangnya. Lumayan berbahaya. Semua ini sekarang ketika kita melakukan transaksi secara online itu semuanya membutuhkan itu. Ya. Maka wajib. Kalau nggak masuk katanya nggak bisa. Nama orang tua ini nama ibu juga wajib. Nah, padahal itu data sensitif. Padahal itu data sensitif kan? Seperti contoh kredit lah, kayak pemberiannya ada ya, dan tidak aman. Ketika kita mau bertransaksi, benar Pak, ini ada kredit plus, Bapak tahu lokasi jalan angkas. Oke Pak, kita pakai aplikasi sekarang. Dia sama aplikasi media itu dia minta data itu. Iya. Dia minta data itu. Kok minta data itu sekarang harus itu Pak, kalau nggak bisa Iya. Akhirnya saya nggak, saya lakukan itu. Untuk transformasi. Saya coba beli atau kredit itu memang harus wajib. Nggak bisa kalau nggak jadi transaksi. Nah sementara efek dari memberikan informasi pribadi itu saya juga rasakan kok tiba-tiba mereka tahu nomor saya. Betul. Data saya ada WA masuk, data saya lengkap, data saya lengkap. Ini saya memberikan beberapa instansi yang itu saya melakukan transaksi secara transaksi baru. Gimana saya Ya susah karena data itu sudah menyebar kan. Ya, berarti kan penyebarannya bukan karena di-hack. Ya, memang dijual. Tapi dijual, sepertinya dijual. Dijual gitu. Datanya dijual. Dalam yang menjual gitu. Hal seperti itu bisa nggak kita melakukan tindakan? Kita butuh dengan proses ini. Ya, kita nggak tahu kan apa namanya. Ya. Sebetulnya yang menyebarkan itu yang nanti bisa dituntut. Ya. Cuman kan kita nggak tahu yang nyebarinnya. Ya, asalkan ada bukti bisa dituntut sebetulnya. Jadi memang itu jadi masalah ya. Serba salah kalau kita nggak lakukan, ya nggak jadi gitu. Nggak disetujui, nggak jadi ya gitu. Memang gitu. Cuman ya itu yang harus dibenahi sama pemerintah. Artinya nggak sembarang lagi bikin sistem. Nah itu yang belum dipahami oleh orang. Setelah ada undang-undang ini, Nah mulai ngerem deh. Kita aware lah. Kita sebarkan, termasuk di sekolah. Ya. Dengan enteng kita meminta kakak. Ya betul. Padahal kakak itu adalah data paling sensitif di Indonesia dan datanya sangat gampang dicari.
Sekarang kalau saya Pak, dia ketika anak saya meminta data, kalau saya tutup nomor orang tua saya. Apa? Saya tutup nomor orang tua saya. Iya, karena itu Bapak Ibu bisa lihat nih, di bank kan. semudah ini mencari kakak sekarang. Saya cuma ketik ini. Nampak. Sebentar, saya geser ke sini. Ya. Jadi kita tinggal gini aja. Index of kartu keluarga. Saya mau cari kartu keluarga. Dapat nih. Kartu keluarga punya siapa saya nggak tahu. Tuh. Jadi apa namanya? Ya ini hal sensitif yang ini yang menjadi tanggung jawab si pengelola data tadi. Ya. Nah, jadi ini dia. Jadi bikin sistem nggak boleh kayak gini. Saya bisa manfaatin. Apa bahayanya, Bapak Ibu? Oh, kalau saya mau, saya bisa aja nih. Apa namanya? Pakai NIK-nya. Ini yang paling simpel ya. Saya pakai NIK-nya dan nomor kakaknya untuk daftarkan SIM card. Iya. Lalu saya buat kejahatan. Yang kena tuntut dia. Iya. Jadi ini berbahaya sekali. Memang kakak ini bahaya. Saya bisa ajukan kredit hanya dengan kakak ini. Ya kan? Ajukan pinjaman di pinjol dan segala macam. Semua datanya ada. Ya. Jadi ketika apa namanya? Tiba-tiba ada masuk tagihan atau gimana itu ke kita jadinya gitu. Ya. Jadi semudah itu mencari informasi. Nah. Ya. So, hati-hati dengan ini. Jujur saya termasuk salah satu yang menentang waktu itu. Kenapa kita kok harus ngumpulin kakak? Ya, cuman panjang pembahasannya ya. Saya beli gas pakai kakak. Nah, 3 kilo. Iya. Pakai kakak. Nah itu udah salah. Udah salah sebetulnya. Yang proseduralnya. Yang antri itu pakai kakak tuh. Makanya langkahnya sekarang kalau saya pertama yang pada saya ketika mau print out satu dulu untuk nomor orang tua saya dan nama ibu. Pertama itu yang dipakai kan, bukan doang. Saya kasih. Kalau untuk data-data sekolah itu yang saya tutup. Tapi kalau untuk dikasih daripada, saya tutup Pak beberapa nomor. Untuk mengulangi gitu kan. Memang susah sekarang untuk melindungi data kita sendiri. Ya. Itu aja jadi masalah. Kalau kita di orang Indonesia, yang pernah saya sebut ya, ada 3 prinsip. Ya. Yeah. Nah, siapa kita, kemudian apa yang kita punya, apa yang kita tahu. Jadi kalau siapa kitanya, negara kita ini udah siapa? Udahlah tuh. Termasuk saya sendiri juga udah relakan. Orang mungkin udah tahu data saya. Karena ya kayak tadi, saya index of kakak aja udah kelihatan. Atau saya KTP, index of KTP, saya bisa dapat KTP entah punya siapa. Ya. Nah, ini kebetulan udah ditutupnya. Ya. Jadi sangat-sangat berbahaya lah. Ya, kayak gini. Aku tuh ada orang jelas di Google bisa kelihatan. Ya. Nah, ini yang begini-begini ini sangat berbahaya ini. Nah. Ini si pengelola data itu wajib menutup directory index kayak gini nih. Ini directory index namanya. Seharusnya tidak boleh. Seharusnya keluar contoh ya. Saya buat ini aja deh. Upload. Nah, ini kami ada sistem CBT ya contohnya. Kan ada soal di sini nih ya. Oh, sorry. Nah, ini contoh. Ya kan? Nah, ini contoh salah satu URL ya. Nah, kalau saya tutup ini, hilangkan nama filenya ini harusnya tidak boleh diakses. Nah, harusnya begini. Jadi orang nggak tahu ada file apa di situ. Gitu. Jadi kayak tadi kan kita bisa up down, kita bisa pindah directory. Ya. Jadi begitulah. Ya, ini untuk awareness kita aja bersama bahwa sebetulnya sudah ada ini sekarang. Aturannya udah lumayan ketat, cuman ini belum berjalan. Karena masih banyak juga orang bikin aplikasi itu masih sembarangan aja. Ya, upload dan kita oke saja dengan gitu. Kalau tidak disetujui. Ya, betul. Atau saya bisa tanya Google gitu. Kan kadang kita suka bikin sistem itu pakai Google ya, Bapak Ibu ya. Pakai Google Form kan ya. Nah, ini bisa juga kita cari. Saya tinggal
site gitu ya, drive.google.com, kartu keluarga gitu. Nah, saya bisa cari semua yang berhubungan dengan kartu keluarga gitu. Di Google Drive semua ini. Nah, nih. Ya, atau KTP. Nah, ini data apa nih? Tanggal lahir dari NIK. Ini kan bisa kelihatan semua nih. Buku kartu apa nih? Kita lihat aja ya. Semoga enggak. Oh ini blanko ya. Blanko. Atau inside KTP. KTP R1, daftar KTP. Nah, ini bisa kelihatan semua tuh. Nah, daftar pengajuan cetak EKTP gitu. ID card EKTP, CDR lagi Corel Draw. Ya. Nah, jadi berbahaya. Kelihatan. Jadi banyak teknik Google hacking ini, kalau mau nanti kapan-kapan lah kita share. Karena saya ada akses ini, saya dan Pak Rahmat ada nggak ya? Pak Rahmat join Pak? Atau enggak ya? Pak Rahmat nggak masuk ya? Siapa? Pak Rahmat. Pak Rahmat tadi ada. Oh ada ya. Saya sama Pak Rahmat lagi buka ethical hacking esensial. Oh ada nih Pak. Jadi kapan-kapan nanti boleh di-share lah kalau incident handler, forensik. Nah, ini aja saya pakai yang ini untuk mahasiswa nih. Di sini salah satu materinya ada yang Google hacking. Saya lupa yang mana ya. Yang ini nih. Nah, kita bisa pakai lab-nya nih. Ini kami progress kelas, kami baru sampai sini kemarin. Social engineering juga ini. Kapan-kapan bisa lah kita share ya. Ini ada lab-nya, bisa kita lab-nya. Gitu. Tidak pernah. Akademi dulu, Pak. Lumayan. Oh ya. Minta yang paling minim aja, Pak. Minta yang paling minim. Kami yang paling minim ya, 10 subscription. Yang paling minim. Nah, duitnya saya. Kalau nggak salah, satu subscription itu 1 jutaan. 1 juta berapa? Saya ditanya Pak ini. Iya. Ditanya Pak ini. Kenapa Pak? Ya. Bagus sih Pak. Kalau yang esensial ini cocok untuk anak-anak ya kuliahan, SMK cocok. Nah, tapi kalau yang kayak tadi udah nggak cocok sih, yang kayak saya tadi forensik dan segala macam itu di atas ini di atas esensial. Boleh didapatkan modul. Hah? Yang dikasih kan ya modul info nggak dikasih. Apanya? Labnya? Labnya? Ya labnya kayak gini kan. Nah, kita misalnya ada Parrot di sini kalau mau pakai Parrot. Nah, ada Ubuntu, ada Android juga, karena kan nanti ada mobile hacking dan sebagainya. 5, 10. Hah? 10 seterusnya. Sekitar 1,1 subscription. Nah, tapi kalau Bapak sudah punya ini sudah bisa, kalau mau saya bisa share, kita bikin ininya, lab-nya. Artinya kita nggak usah kita nggak usah tergantung sama ini kan karena lab online ya. Iya, kita bisa build sendiri labnya nih di sini. Benar. Nah ini tinggal di download nih. Nah, kita buat sendiri jadi nggak perlu. Kami memang mau bikin ini. Jadi ada anak mahasiswa proyek akhirnya Pak Rahmat itu proyek akhirnya untuk bikin lab ethical hacking. Jadi resource-nya dari sini ngambil, nanti coba bikin simulasi, bikin di lokal. Kenapa? Karena kita pakai online kayak gini, ya kayak tadi contohnya. Lambat kali dia, Pak. Ya. Dan sangat memakan network. Ya.
Oke, kita kembali ke sini. Kita kembali ke laptop. Kita kembali ke laptop nanti. Panjang. Kemana larinya nanti. Itu offline aja lah ceritanya. Ya. Jadi ini contoh checklist ya. Misalnya kita pilih vendor IT yang bagus, kemudian softwarenya up to date, gitu ya. Kita bikin checklist. Dan bikin checklist ini biasanya berdasarkan apa namanya, karakteristik perusahaan kita sendiri, institusi kita sendiri, gitu. Yang mana yang perlu itu kita lakukan assessment. Ya. Nah, sekarang ada poin bahwa kalau kita kena, apa tanda-tandanya? Jadi ini ada indicator of compromise, ya. Jadi indicator of compromise ini menunjukkan bahwa kalau kita sudah kompromis atau belum. Apa tanda-tandanya, ya. Nah, jadi IOC ini, indicator of compromise ini adalah bukti bahwa orang sudah nyerang, gitu ya, atau kita sudah kena serang. Nah, dan masing-masing attack itu punya dia atributnya masing-masing, gitu ya, yang bisa diidentifikasi, ya. Nah, contoh ini dari screenshot di bawah di kanan ini. Contoh ini dia kena malware, ya. Nah, contohnya ada malware dengan checksum segini, ini bisa dicek kemana larinya gitu ya. Kemudian hash ini bisa kita cek di kalau di, aduh saya lupa yang gratis itu apa? Virus total, kita bisa cek ke situ, kopikan checksumnya, nanti ketahuan, oh ini malware, ya. Nah ini, jadi ini contoh ya, ada malware files ya, kemudian ada IP, address, server yang digunakan untuk attack ya, nama-nama filenya apa, karakteristik apa. Nah, jadi dari sini, dari indikator of compromise ini, kita bisa terbantu untuk ngasih diberitahu bahwa sudah terjadi attack nih. Ya, kalau sudah terjadi attack, apa yang perlu kita lakukan untuk bertahan gitu ya. Nah, itu dia IOC ya. Nah, kemudian ada indikator of attack ya. Nah, jadi kadang kita tuh nggak sadar juga, Bapak Ibu, kalau kita nyerang. Contoh, kita punya data nih, ternyata punya laptop atau punya komputer. Ternyata kita nge-download file, yang file itu mengandung virus. Jadi dia mengandung virus atau mengandung trojan, kemudian dia hidup di komputer kita yang nyerang ke tempat lain. Ya, jadi bisa jadi kita tanpa sadar adalah tempat bounce atau tempat lompat dari si hacker, gitu ya. Jadi bisa jadi kita juga bukan indikator of compromise ya. Mungkin kita udah compromise juga, tapi kita juga melakukan attack. Ini sering. Biasanya ada tanda-tanda dari networknya kita bisa lihat, oh dia kok mengakses ini terus menerus, oh kok besar bandwidth keluar. Oh kok, nah itu bisa dianalisis dari situ. Jadi ada apa namanya, tanda-tanda juga atau indikator untuk attack gitu ya. Nah jadi kalau kita bapak-bapak bapak ibu mungkin apa ya sudah kenal dengan mikrotik ya. Dari mikrotik kita bisa torch kalau nggak salah saya ya. Nah kita bisa lihat dari situ. Tahu connectionnya bisa di list. Nah yang mana yang aktif, kemana larinya, atau lebih advance-nya kita bisa pasang monitoring tools. Kalau pakai pasang monitoring tools kan kelihatan. Ini biasanya nggak segini. Oh ini biasanya nggak begini. Kok protokol ini tinggi. Gitu ya. Itu ada hal-hal juga yang menjadikan kita sebetulnya nggak sadar kalau kita juga nyerang. Makanya sangat tidak disarankan pakai software bajakan. Karena biasanya dari crack-nya, dari key apa itu namanya keygen ya, dari keygen-nya, nah itu suka ada disisipin sesuatu itu. Jadi nyuruh pindah ke Linux. Tuh, Linux is the best. Nah, ini ada beberapa apa namanya bisa dibilang institusi gitu ya, atau agensi yang melakukan cyber security awareness. Jadi kalau di kita di Indonesia kayaknya ini tugasnya BSSN lah ya, BSSN atau ID-CIRTI atau ID-CERT itu atau Kominfo mungkin untuk
melakukan sharing bagaimana caranya aware terhadap cyber security. Ini beberapa beberapa agensi government di US ya. Di US ya, karena kita nggak di slide-nya nggak bahas Indonesia, bahasnya US. Nah ini juga ya contoh dia bikin kampanye gitu ya, on IT, secure IT, protect IT gitu ya. Nah ini dia bikin event namanya National Cyber Security Awareness Month gitu ya, dia buat kayak gitu. Indonesia belum ya. Jujur saya dengan beberapa kawan sudah mulai bikin cyber security awareness ya. Sudah chapter 3 kalau nggak salah. Ya kemarin terakhir di hotel apa itu? Yang di depan Simpang 3 apa ya? Ada yang di depan Simpang 3 Hotel Batika ya. Kami bikin di Batika 2 kali. Pernah bikin di mana saya lupa satu lagi. Ya itu sharing saja ya, bagaimana cara bersosial media yang safe gitu ya, bagaimana teknik untuk menjaga privasi, bagaimana untuk melindungi diri di online gitu ya, awareness banget ya, ini sangat penting. Ya saya sedang masukkan ini juga ke kampus. Ya kami biasanya kalau bikin campaign kayak gini nggak minta bayar. Jadi yang penting kami nyampein ini, terserah, tolonglah buatkan eventnya gitu, buatkan eventnya. Jadi kami sharing gitu, gimana caranya supaya aman, karena banyak yang nggak aware, banyak sekali, apalagi sekarang anak zaman sekarang ya, generasi zaman sekarang itu ini mainan paling berbahaya ya, yang mereka mungkin nggak sadar ya, dan kita juga perlu ngajarkan ke anak-anak kita. Kayak contohnya Bapak Ibu, ya apa-apa anak-anak kita sekarang pakai voice note, gitu kan ya. Jadi dia sudah kebiasaan merekam. Ini kejadian nih ya. Nah kadang dia temuin kita, kemudian entah di konsultasi, ini contohnya yang saya alami sendiri gitu ya, konsultasi atau bimbingan gitu, dia nggak mau mendengarkan dengan clear jadinya si anak gitu. Kenapa? Dia berpegang pada HP-nya. Apa maksudnya? Dia modal tape rekamnya pembicaraan kita dengan dia. Jadi sebetulnya nggak masuk ke kepalanya secara utuh gitu. Jadi dia berbekal rekaman nanti. Nanti begitu dia butuh, dia akan ulang rekaman. Nah itu tipikal anak-anak sekarang. Jadi dan itu tolong hati-hati, tolong hati-hati karena kita kadang ngomong itu kan private ya, privacy ya, itu private. Kadang kalau hal-hal seperti omongan, obrolan itu kalau di-cut bahaya. Ya kan? Nah itu tolong hati-hati. Ya, jadi anak-anak kita perlu disampaikan bahwa yang kayak gitu nggak baik. Ya. Terus anak-anak zaman sekarang dengan gampangnya angkat kamera terus record dengan gampangnya. Jadi itu dia nggak tahu bahayanya dari situ. Ya, jadi saya kemarin sampai mahasiswa saya marahin itu. Nggak boleh kamu rekam-rekam. Kalau kamu mau bimbingan sama saya, jangan rekam. Rekaman saya, kamu potong, saya bisa tuntut kamu. Saya bilang gitu. Baru sadar. Jadi anak-anak kita memang perlu. Ya generasi sekarang, generasi apa istilahnya itu? Gen Z kata orang ya. Sangat edgy lah anak-anak sekarang gitu. Kadang dia nggak sadar dia jalan gitu ya. Habis itu dia, saya ini nih, sedang berada di bandara, selfie. Ya. Dia nggak tahu kalau dia selfie itu menunjukkan ke orang kalau dia sedang tidak berada di rumah. Simple kan Pak? Dia lagi di sana, nggak di rumah, ampok rumah. Kalau orang berniat jahat kan bisa ya. Jadi ya gitu. Bukan berarti nggak boleh. Cuman ada tempat-tempat yang harus kita rem yang begitu ya. Contoh anak sekarang sangat mudah, sangat gampang dia nongkrong di kafe, ya kan? Dia nongkrong di kafe terus pakai wifi kafe. Siapa yang bilang wifi di kafe aman? Kita belum tahu kan. Nah, ini yang kayak gitu harus kita bikin campaign ya kayak gini ya. Jadi bikin campaign-nya, bikin security awareness. Cuman nggak banyak orang yang mau bikin event kayak gini. Di pemerintah kita harus ada. Oke, kita sekarang bicara soal tools ya. Jadi
untuk melakukan exploit, maka hacker atau threat actor tadi harus pakai tools, ya. Nah, jadi ini perkembangan tools dari tahun ke tahun ya. Jadi semakin canggih toolsnya, maka semakin sedikit skill yang dibutuhkan sebetulnya. Ya orang jadinya mikirnya gini aja, pakai ini aja, tapi dia prinsip di belakangnya gitu ya. Sehingga makanya tadi saya bilang script kiddie itu adalah orang yang paling banyak ya sekarang saat ini. Hacker yang paling banyak itu adalah script kiddie. Karena dia pakai script atau dia hanya sekedar pakai exploit atau pakai tools ya. Ada automated tools dan lain-lain. Nah, jadi ada banyak tools ya. Contoh untuk di network itu ada banyak tools yang dipakai untuk ngecek end device ya, misalnya scanner gitu ya, port scanner, active host scanner gitu ya. Nah, kemudian ada penetration testing tool yang kemungkinan besar sudah di bundling ya, tapi kebanyakan pakai Unix basic. Nah, atau bahkan threat actor itu bisa bikin hacking tool sendiri. Ya, dia bikin tool sendiri ya. Kalau memang dia jago ya, dia bikin tool sendiri, dia bikin script dia sendiri gitu ya. Nah, juga saya baru nemuin kemarin salah satu tools ya, biasalah dari forum gitu ya, dari komunitas. Ada tools yang baru dibuat, ada orang yang baru buat tools dan canggih banget gitu ya. Yang awalnya susah kita temuin atau kita dapatkan informasi itu bisa dapat sama dia ya dengan mudahnya. Kami sudah teskan ke NASA, sudah teskan ke Traveloka kemarin ya. Kemudian kita bisa dapat listnya gitu. Kemudian, nah Tokopedia nggak tembus, kenapa? Karena dia sepertinya tidak pakai base itu gitu, teknologinya beda. Jadi perkembangan teknologi aplikasi itu perlu diikuti. Ya. Jadi contoh orang bikin website awalnya pakai HTML, kemudian pakai PHP gitu ya. Nah, sekarang sudah pakai JS gitu. Nah, semakin tinggi dia semakin sulit ditembus. Oke. Nah, ini beberapa kategori dari tools. Ada yang disebut password cracker tools. Ini sudah di sharing session yang dulu, rasanya pernah kita coba ya. Kemudian ada wireless hacking ya, contohnya pakai AirCrackNG, Kismet gitu ya. Password cracker kita sudah pernah coba John Ripper waktu itu. Nanti kapan-kapan kalau mau coba yang lain boleh. Network scanning ini yang tadi saya sebut ya, ada Superscan, ada Nmap. Nah, Nmap ini text based tapi powerful ya. Ada packet crafting ya, hopping, scaping, ada sniffer, Wireshark gitu ya, TCP dump. Kemudian ada rootkit detector ya. Ada RK Hunter juga sebetulnya. Ya, contoh ID, netfilter. Kemudian user search ya. Bisa bilang sepertinya ya. Bentuk vulnerability scanning ya. Nah, jadi contohnya ada Skipfish, WPT, banyak sih. Nah, kemudian ada forensic tools untuk melakukan analisis ya. Nah, ini ada Sleuthkit ya. Ada Helix. Helix rasanya sudah berbayar kalau nggak salah, tapi nanti dicek lagi. Ada debuggers ya, DDB, WinDBG gitu ya. Kemudian hacking operating system ya, Kali ini contohnya ya. Encryption tools ya, VeraCrypt, Chipperset, banyak sekali. Ada vulnerability exploit tools, ini yang paling banyak dipakai orang. Ada yang pakai Metasploit ya. Kemudian vulnerability scanner, ini banyak sekarang. Banyak sekali, mulai dari yang paling sederhana Nikto, ada Nessus, ada Maltego, Nipper, ya banyak. Jadi itu kategori toolsnya. Kemudian ini kategori attack. Ini udah pernah kita sharing juga. Ya. Ada serangan yang bentuknya eavesdropping. Eavesdropping itu menyadap. Ya. Ada yang serangan yang bentuknya adalah memodifikasi data. Ya. Jadi yang tadinya misalnya datanya membawa nilai 1.000 diganti jadi 10.000 gitu atau 1 juta. Ya. Kemudian ada spoofing attack. Ya, dia mengubah paket IP-nya sehingga orang tertipu. Ya.
spoofing. Kemudian ada password based attack, ini ya ceritanya orang mencari apa namanya, kredensial, username, password. Ya, kemudian ada DOS, biasanya orang kalau sudah mau merusak itu dia lakukan DOS. Ya. Mati kau katanya, gitulah kasarnya kan. Udah capek dia misalnya, biasanya desperate hacker juga pakai DOS tuh ya. Udah nggak tahu dia mau ngapain lagi di DOS-nya. Tapi DOS gampang untuk dicegah ya. Ada apa namanya, anti DDoS banyak. Kemudian ada MITM, Man in the Middle Attack, dia di tengah-tengah gitu ya. Jadi antara komunikasi si A dan si B, dia di tengah-tengah, dia akan intercept. Kemudian ada compromise key, ya ini biasanya untuk mencari secret ya, secret key atau pre-share key gitu ya. Misalnya password WiFi. Nah, itu. Kemudian ada sniffer yang sifatnya mengendus. Ya, sniffer itu dia berdiri di pinggir jalan, dia melihat lalu lintas data. Ya, jadi dia bisa tahu semua yang lewat di network itu. Ya. Nah, ini kategoris dari ATM. Nah, habis bab 13.3. Ya. Ini summary-nya ya. Nanti Bapak Ibu bisa baca lagi. Nah, pertemuan berikutnya kita nge-lab lagi. Mungkin ini ada yang didiskusikan dulu atau ada yang mau saya demokan dulu. Atau ada yang mau bertanya, silakan Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu yang online silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab. Oh, Bu Prin, silakan Bu Prin. Iya Pak, saya mau bertanya Pak tentang marak akhir-akhir ini proses apa ya, pengambilan uang lewat rekening, tapi dia menyebarkannya itu lewat undangan gitu, kayak undangan pernikahan atau apa. Ketika diklik, kemudian saldo dia itu terkuras gitu. Nah, itu bagaimana prosesnya secara step by stepnya secara jaringan lah gitu, kok bisa ketika dia klik kemudian dia bisa mengakses, mengambil alih rekening bank orang tersebut gitu. Mohon dijelaskan Pak, gimana kira-kira prosesnya. Terima kasih Pak. Oke, langsung aja ya Pak San. Ya, lanjut. Oke, ini menarik nih. Nah, jadi memang lagi marah ya. Sebetulnya sekarang lebih hati-hati ya. Dia berpindah dari APK, ya, APK palsu. Ya. Kemudian, ya, kemudian dia berganti dari APK palsu menjadi PDF file WhatsApp gitu ya. Jadi dia bisa nyisipkan aplikasi di PDF ya. Kemudian menjadi WhatsApp action button. Nah, ini yang paling baru, setahu saya. Jadi ada dia, coba saya cari gambar aja. Nah, ini kan ada button nih. Pokoknya dia sudah berubah jadi pakai button. View katanya. Nanti begitu kita execute, dia masuk. Jadi prinsipnya bagaimana kok bisa begitu gitu kan, itu pertanyaannya Bu ya. Jadi dalam teknik hacking itu kita bisa menyisipkan terserah sih sebetulnya, mau malware, tapi kalau bahasa umumnya kita sebutnya payload ya. Jadi kita bisa menginsertkan payload itu APK, contohnya gitu ya. Nah, jadi kita bisa memasukkan script ke dalam sebuah dokumen. Nah, awalnya mereka pakai APK nih, awal ya.
Kenapa? Karena APK itu dia akan install. Sebetulnya kalau kita aware, kita nggak akan kena tuh sebetulnya. Kita bisa lihat kan, oh APK. Mungkin orang-orang nggak tahu kalau ini APK gitu ya. APK itu kan installer sebetulnya ya. Dia akan diinstalkan dulu di di handphone kita. Nah, jadi prinsip kerjanya pada saat APK-nya dijalankan, itu kan ada installer yang muncul. Bersamaan dengan installernya, itu dia akan mengeksekusi program lain. Nah, ini Kalau installernya belum sempat tercek. walaupun belum sempat terinstall dia, tergantung seberapa keren dia bikin insertnya ya, Pak. Kalau misalnya dia insertnya on installer run, dia bisa run, itu bisa. Berarti ketika hal itu terklik, Installernya ya. Ada juga yang itu installernya dia harus install dulu. Ya. Nah, ada yang begitu. Itu masih aman ya. Kalau kita cepat-cepat cancel aman. Ya. Aman. Tapi kalau misalnya kita kalau dia installernya on click gitu ya, on click installer jalan, dia running berbarengan dengan installer. Nah, itu berbahaya ya. Ada juga yang dia harus diinstal dulu aplikasinya. Ya. Biasanya pakai paket tuh misalnya. Oh, ada paket, Bu, nanti cek pakai cek tracking di sini ya gitu, dia bilang gitu ya. Nah, kemudian orang yang nggak aware dia kan pasti klik kemudian diinstal ya. Ya. Jadi prinsipnya dia nyisipkan itu. Sebetulnya teknik ini udah lama sebetulnya. Saya pernah bikin workshopnya malah. Jadi kita bisa bikin aplikasi on access gitu ya. Dia bisa menjalankan script lain untuk mengakses si handphone. Ya, saya pernah bikin workshopnya. Jadi ketika di akses aplikasi itu, kita secara remote, saya sebagai hackernya, si handphone itu akan menghubungi saya. Si handphone itu begitu di aplikasinya diklik, dia menghubungi saya. Ya, akan terciptalah session connection di situ. Tek, gitu. Nanti bisa di sisi kita, si penyerang, itu hanya standby aja. Listening, standby, nanti keluar. Active session, tek, berarti ada yang execute. Ya, begitu masuk di situ, kita bisa kontrol itu. Nah, yang bagusnya sekarang, Android gitu, contoh Android ya, atau yang lain, itu untuk install, sekarang sudah banyak step-nya, ya. Sudah banyak perlindungannya. Pertama, dia scanning, ada yang scanning gitu ya. Kemudian ada yang pakai persetujuan, ya. Nah, sekarang untuk open ini harus persetujuan, open ini harus persetujuan gitu. Nah, cuman balik lagi ke tadi, awareness ya. Orang nggak aware, dia oke-oke kan saja. Ya kebiasaan orang Indonesia kan itu oke, akhirnya dia access granted. Ya, begitu access granted, si attacker itu akan muncul di sisi konsol dia. Nah, saya tunjukkan kalau di MSF ya. MSF. Ini kayak gini. Nah, jadi dia standby aja di sini. Oh, nggak kelihatan. Cari yang ada active session. Jadi kalau dia active session, muncul konsol seperti ini di sisi attacker. Contoh ya, ini kayaknya, ini ada session. Ada banyak session. Nah, dia bisa mengirimkan perintah. Dia ngirimkan perintah ke handphone yang menghubungi dia tadi. Nah, dari situ, dia bisa ngirimkan perintah, dia bisa cek tuh. Ada mobile banking nggak? Dari situ dia tuh, tek, list, gitu, dapat. Oh, ada mobile banking. Kemudian dia execute. Dia execute dari situ, kemudian dia run. Nah, kalau yang bagusnya sudah bisa display gitu ya. Dia run. Bagi sudah. Kalau orang yang sudah kena, kalau udah kena ya sudah lah, ada lenyap isinya Pak. Tapi kalau misalnya kalau yang baru sadar gitu ya, jadi ya, kejadiannya gini, apa yang harus saya lakukan, misalkan gitu ya, nggak sengaja PDF tadi atau APK tadi udah terklik gitu ya, kemudian baru sadar, aduh ini aplikasi itu jangan-jangan gitu ya. Step pertama yang dilakukan, matikan networknya, matikan networknya, mau wifi, mau mobile, mau mode pesawat kan langsung, ya. Nah, setelah di mode pesawat kan, matikan HP-nya. Jadi running proses hilang semua, Pak. Oh. Nah,
Jadi pertama baru sadar gitu ya, langsung mode pesawat, jadi tidak ada active session yang akan jalan. Ya kan? Dia tidak akan bisa menghubungi si penyerangnya. Itu dulu. Nah, setelah itu cek dulu, kalau mau dicek lagi oke, running semua. Sebetulnya kita kalau tahu handphone kita kan bisa cek tuh running application apa aja. Tapi kalau ragu, matikan aja. Sudah mode pesawat nih, matikan aja. Kalau ragu. Artinya atau sebaiknya proses. Atau sebaiknya biar aman lah gitu ya. Biar aman, matikan aja. Matikan aja dulu. Ya, matikan dulu. Pop, semua proses kan akan habis. Kill semua proses kan. Nah, baru kita start lagi. Nah, ketika kita start lagi, set masuk gitu ya. Nah, ini dengan sangat terpaksa, kan sudah mode pesawat ya. Kan nggak ada koneksi yang terjalin. Dengan sangat terpaksa, uninstall semua banking. M-banking. Semua M-bankingnya uninstall semua. Uninstall dulu semua. Terhapus dulu semua. Mau ada Livin, mau ada banking apapun lah. Uninstall dulu semua. Setelah di-uninstall, baru aktifkan network, install security scanner. Banyak tuh, di Android banyak, di iPhone security banyak. Scanner. Antivirus lah, bahasa kasarnya. Aktifkan network, terserah pakai WiFi boleh, pakai mobile boleh, gitu ya. Tapi lebih baik pakai WiFi sih, biar cepat prosesnya. Hidupkan WiFi, kemudian cari di Play Store antivirus scanner. Setelah diinstal antivirus scannernya, matikan lagi WiFi-nya boleh, no problem. Ya. Nah, setelah terinstall, running full scan dari handphone. Jadi runningkan full scan handphone itu, biarkan aja dia kerja lama-lama lah di situ. Udah terlanjur gitu ya, biarkan aja dia scanning. Nah, nanti dia akan nemuin, biasanya ada satu. Nah, dia pasti nanti contoh ya. Apa tadi apanya? Aplikasi itu nih? Antivirus. Kalau di Android itu apa kemarin ya? Saya lupa namanya. Android malware scanner, antivirus. Saya lupa namanya. Kadang ketika kita masalah antivirus itu ada antivirus yang kaya. Nah, berarti nggak bagus tuh Bang. Jangan pakai antivirus. Jadi masalah yang sudah aktif, iklan itu mau hilang. Ya, itu dipaksa. Cari provider yang benar Pak. Misalnya yang kayak misalnya ya PG atau apa gitu, antivirus gitu. Yang trusted lah perusahaan. Nah, biasanya dia akan provide yang kayak gini ya. Cleaner antivirus dan cleaner. Pokoknya lakukan scan aja. Nah, ini kayak gini. Ya. Betul. Saya nggak tahu nama aplikasinya apa. Atau kalau nggak salah saya FPG ya. Android FPG. Oh ya, FPG ya kan. Ya, FPG ini kan trusted nih, memang perusahaan antivirus nih. Ya. Jadi lakukan full scan. Nanti dia akan nemuin satu thread biasanya ya. Kalau memang sudah running dia akan ketemu satu katanya. Nanti dia akan bilang suggest ke kita untuk klik katanya. Ya oke. Maka dia udah ngapus. Thread ya di sini. Dihapusnya virus itu, terus APK yang dikirimin orang itu akan dihapusnya juga biasanya. Kalau nggak dihapusnya, lihat lagi di dokumen WhatsApp-nya. Kalau masih ada, di-delete aja. Pesannya itu bisa di-delete kan. Pesannya di-delete, dia akan di-delete file. Atau pakai CC Cleaner untuk hapus. Oh, CC Cleaner. Nah, pakai CC Cleaner itu kalau nggak salah ada di Android. Delete WhatsApp misalnya, WhatsApp dokumen. Maka dia ada opsi untuk itu. Nah, kayak gini dia. Nah, ini kayak gini dia. Nanti ada pilihannya WhatsApp juga. Bisa di checklist. Nanti dia akan hapus semua yang dari WhatsApp itu. Cache-nya dia hapus. Nah, kalau udah kayak gitu, coba restart lagi. Scanin lagi, kalau udah 0 katanya zero virus atau zero threat, barulah kita install lagi M-banking. Itu insya Allah. Jadi memang
Kalau udah terlanjur ya kayak gitu tindakan. Kalau enggak, kalau kita diemin udah habis. Ya, itu teknik yang dipakai. Kita bisa kita tahu beberapa langkah melakukan bersih. Bisa berjalan nggak? Makanya setelah kita matikan, kan semua proses mati, kita hidupkan lagi, itu kita hapus dulu banking kita. Makanya tadi kita hapus dulu banking kita semua, dia nggak akan akses. Ya. Nah, ketika kita install lagi, kan session aktif, anggaplah sessionnya aktif ke sana. Tapi dia kan nggak ada aplikasi banking, tidak ada authorize, tidak ada yang lain-lain ke situ. Jadi paling pun kalau memang niat hackernya, paling media sosial yang dia dapat. Ya, dicari lagi. Setidaknya ya session itu udah hilang ke sana. Nah, walaupun nanti tercipta misalnya network udah aktif, tercipta session ke attacker, di sini sudah tidak ada banking. Konfigurasi cache-nya apa segala macam udah hilang semua karena kita uninstall kan. Nah, jadi udah hilang dia. Dia nggak bisa manfaatkan cache yang ada di situ karena udah dihapus. Nah, jadi banking kita tidak akan bisa diakses sama dia. Kalaupun dia bisa akses, paling dia bisa akses galeri kita. Walaupun ya. Makanya butuh cepat tadi saya bilang kan. Hidupkan pakai wifi biar cepat gitu, hidupkan, install antivirus, matikan lagi aja wifi. Nah, bisa baru scan. Itu memang langkahnya memang kayak gitu. Nggak ada cara lain misalnya. Kalau udah terexecute gitu ya. Kalau belum, kalau baru sadar ya. Hah? Harus sehat maksudnya? Karena apa? Layarnya bermasalah. Oh. Kita gimana mati? Lama jadi. Lama jadi ya. Ya dia, ya intinya kita bisa bikin malware ya, menyisipkan script ke dalam aplikasi legit ya. Saya pernah bikin gitu. Biasanya pakai, kalau dulu saya pakai MSF. Saya bikin website-nya dulu pakai MSF Framework, bikin aplikasi Android pakai bikin ini bikin encoder kayak gini ya, bikin payload. Nah ini banyak nih tutorialnya sebetulnya. Nah OpenShift ya, kita bikin aplikasi ya. Kalau kami dulu bikin workshopnya itu kayak gini, bikin Netflix Pro gitu. Dia Netflix memang pas dijalankan memang keluar Netflix gitu. Jadi orang yang merasa oh mantap nih gitu ya kan, diinstalnya ya, dicari yang apa, dicari yang menarik lah gitu, atau tonton film gratis atau apalah gitu bikin ya, orang punya kemungkinan untuk akses gitu kira-kira. Tadi ibu siapa ya? Ibu Prin ya. Kira-kira gitu sih. Ya, terima kasih Pak atas jawabannya. Ya Bu, sama-sama. Ini ada chat. Oh Pak Joko. Oke. Ada lagi Ibu Bapak yang mau ditanyakan? Sekedar sharing sih. Ya anggap aja kita jam 10 selesai. Saya kemarin iseng bikin begini. Site Riau Go ID. Saya waktu pelatihan sama anak-anak ya, pakai Google Hacking. Kami iseng cek slot. Nah, ternyata di Riau Go ID itu banyak terinjek situs judi. Situs judi slot gitu ya. Nah, ini kemarin kami. Nah, sekarang kita coba tes site-nya. SMK Bapak Ibu. Ini ya, SMK 5 Pekanbaru. Oh, SMK N5.
Coba ada terkena slot? Oh, nggak ada. Ya. Jadi sekarang itu lagi marak orang menginjekkan situs judi ke situs edukasi dan situs pemerintah. Kenapa? Karena sekolah, universitas, situs pemerintahan itu nggak mungkin diblokir sama Kominfo, ya kan? Jadi mereka menginjekkan situs judi ke dalam situs-situs itu. Ya. Ya, jadi SCHID, ACID, pokoknya yang akademis gitu ya, sama pemerintah itu lagi maraknya diserang. Contoh, ya. Saya nggak tahu nih, PKR udah kena lagi belum? PKR pernah kena satu situs, tapi langsung kami ini kemarin. Makanya deh. Nah, nggak ada ya. Kadang-kadang web itu kan Nggak begitu diperhatikan diperhatikan, betul. betul. Nah, ini PCR udah aman. Jadi kemarin, coba kita cek Unilag. SMK 5 aman, Pak. SMKN 5 pekanbaru.sch.id. Nggak ada, aman, Pak. Mantap. SMK 1 apa keren? Ganti aja 5. Itu. Belum tentu. Iya. Kalau SMK itu. SMKN 1 pekanbaru.sch.id. Nggak ada. Atau saya salah ketik? Enggak kan? Saya coba, biasanya perguruan tinggi yang paling banyak. Coba saya cek Unilag ya. Unilag, ACID. Oh, ada situs slot Unilag tuh. Ya kan? Ya kalau kita buka, ini situs judi. Nah, ya kan? Jadi ini lagi marak sekarang. Dia nempelkan di situs akademik dan pemerintahan, karena itu nggak mungkin di ini. Tadi beberapa subdomain itu. Nah, Unilag tuh banyak. Ini lagi marah ini. Dan ini harus di-clearkan sama timnya, tim IT-nya. Kalau enggak bahaya, ditutup vulnerable. Pernah kena satu situs mahasiswa. Udah. PCR. Coba aja kita cek lagi, Pak. Ya. Seharusnya nggak ada, tuh kan. Ini memang apa? Namanya slot, nama penelitian ini. Slot, slot, J-slot, mikrokontrol. Boleh. Unri, salah. Seru. Site Unri ACID gitu ya. Kita cek ada nggak? Pernah. Ada tuh. Ya kan? Kita coba. Kenapa? Nggak apa-apa. Itu justru harus mereka harus tahu gitu. Bisa jadi dia nggak tahu gitu. Iya, nggak perhatian kan? Nggak perhatian. Coba saya tes Pekanbaru ya. Jangan-jangan ada juga. Situs Bapenda Pekanbaru nih ada nih. Ya. Pekanbaru bola online ya, pendaftaran. Oh, ini enggak nih. Ya. Ini dari sisi pengguna munculnya kapan? Kenapa, Pak? Enggak, dia tidak merusak websitenya. Tapi dia memanfaatkan hosting webnya itu untuk situs judi. Gitu. Orang main slot itu ke sana. Linknya. Servernya dimanfaatin. Nah, yang jadi problem, kalau slot bisa nginjek ke situ, berarti hacker bisa nginjek kan? Iya. Nah, itu dia. Jadi banyak teman-teman hacker itu ngelihatnya dari situ aja. Aku nggak capek lagi mikirin target katanya. Tinggal search aja slot. Ada yang keluar berarti ada vulnerability di website itu katanya. Tinggal gitu aja dia. Gitu. Jadi itu yang jadi problem. Nah, kemarin yang Riau ini sudah saya report kemarin. Riau Go ID ini saya report kemarin langsung. Nah, karena ini banyak dan rata-rata yang kena Disdik. Nah, ini ya. Ini Disdik coba lihat. Ya, ini Disdik, Pak. Nah, ini Disdik semua nih. Disdik nih. Oh, Disdik tuh. Nah, data Disdik Riau Go ID kan. Iya.
Nah, bahkan Riau Go ID-nya juga ada nih. Portal Riau Go ID. Ya kan? Tapi ya kalau Riau saya sudah report waktu itu. Karena kebetulan kemarin ke sana langsung, jadi saya ceritain langsung. Nah, jadi banyak nih kalau misalnya mau lihat yang lain, misalnya Unsyah Kuala ya, Aceh itu ya, Unsyah. Coba ada, udah nggak? Oh, nggak ada, Ciaman. Ya. Kalau ITB kayaknya aman lah ya. Ada tuh. Lah, situs buat gacor. Ya, ada tuh. Space.sbm itb.ac.id. Situs SBM ya? SBM-nya bukan seleksi masuk ya? Situs masuk ITB bukan ini? Iya kan? Admission. Oh, School of Business and Management. Ya, ini karena nggak aware aja nih. Ya, kira-kira begitulah. Ini sharing sedikit aja. Karena kemarin masuk materi itu di training anak-anak kami yang ethical hacking itu, kedapatan itu gitu. Ternyata lagi marak banget emang, marak banget. Slot situs judi itu menginjek website akademik sama website pemerintah. Saya rasa itu Bapak Ibu. Ada lagi mungkin? Udah pas jam 10 lah. Oke, Ibu Bapak yang masih tetap setia, jika ada lagi pertanyaan, cukup segitu dulu hari ini sesuai dengan planning kita sampai jam 10. Terima kasih Pak Fadli. Kita ketemu minggu depan. Selasa. Kalau tak bisa Selasa, kita carikan waktu untuk online. Ya, gitu aja. Supaya kita nggak mundur-mundur terus lah. Cuman kalau untuk minggu depan, tolong Bapak Ibu yang sudah lupa persiapan labnya, siapkan labnya lagi. Siap. Karena kita nge-lab kan. Oh iya. Kan ada virtual mesin yang harus diimpor dan sebagainya. Iya. Oke. Untuk minggu depan Bapak Ibu tolong siapkan labnya kembali kalau seandainya bisa digunakan udah terhapus atau mungkin udah hilang. Segitu saja hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.